Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, sekali-kali saya bawa buku bahan ceramahnya. Biasanya kan yang digitalnya di sini. Ini sekali-kali kayak kiai zaman dulu kan, gitu. Ya, kiai zaman dulu makan gitu. Nah, jadi sebenarnya saya selalu bawa kitab-kitab tebal, tapi kan sudah digital di sini. Tapi sekarang mah karena Ramadan, jadi sekali-kali biar teman-teman tahu. Nah, buku yang kayak gini teh 3-4 lemari udah saya bagikan. Udah saya wakafkan. Kenapa? Karena sudah ada digitalnya. Ada namanya Fatawa Ibnu Taimiyah, itu puluhan jilid. Ngabisin berapa lemari, berapa trap lemari gitu loh. Hari di sini kan udah di sini. Sudah di handphone, di tab, di laptop kan gitu. Tapi kali ini saya ingin, yang saya bahas tentu nggak usah kaget, tidak akan seluruh dari buku ini. Jadi wah iya menepi ka sore, moal. Jadi saya ingin bahas khususon ya. Kemarin saya bahas bahwa saum yang wajib itu ada 3. Ada saum Ramadan, saum kifarat, dan saum nazar. Nah, sekarang kita akan bahas khusus saum Ramadan. Ada bagian yang saya yakin Anda sudah tahu, ada bagian mungkin Anda ragu, ada mungkin bagian yang memang nanti baru tahu. Itulah ilmu. Ada yang sudah tahu, reinforce, dikuatkan. Ada yang ragu, dipertegas. Ada yang tidak tahu menjadi tahu. Untuk lebih afdol, Ustadz dibaca dulu surat Al-Baqarah ya. 183 sampai dengan 186. Ya, sudah ketemu Bapak Ibu? Baik. Kita awali dengan isti'azah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman
syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ya Bapak Ibu, sahabat tercinta yang Allah muliakan, dari ayat-ayat yang dibaca tadi, saya ingin menyampaikan beberapa dasar-dasar hukum. Pertama yang kita bahas adalah arkanus saum, rukun puasa, rukun saum. 1, rukun saum itu al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Berdasarkan ayat tadi, maka rukun saum itu adalah menahan diri dari hal yang membatalkan makan, minum, hubungan intim dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Itu yang pertama. Menahan dari hal yang membatalkan makan, minum, hubungan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi di sini kita tahu bahwa saum itu dimulai min tulu'il dari terbit fajar. Terbit fajar itu kapan? Terbit fajar itu kapan mulainya? Azan subuh. Kalau misalnya Anda tertidur, bangun 10 menit lagi mau azan subuh, masih bisa sahur. Tapi udah imsak. Kan ada istilah imsak. Nah sebenarnya Bu, imsak itu bukan berarti Anda tidak boleh makan minum. Imsak itu 10 menit sebelum subuh semacam siap-siap. Ya, aba-aba. Seringkali orang menganggap kalau imsak itu mulainya, bukan. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar tuh berbarengan dengan adzan subuh. Adzan subuh mana? Adzan subuh tempat kita berada. Ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Fajar mana? Tempat kita berada. Contoh, saya sahur di Bandung. Terbang saya ke Bali. Saya berbuka pakai waktu Bali apa Bandung? Bali. Lebih cepat, lebih lambat? Lebih cepat. Ke timur kan? Lebih cepat. Jadi ketika saya sahur di Bandung, saya terbang ke Bali. Saya berbuka menurut waktu Bali, bukan waktu Bandung. Sebaliknya, saya sahur di Bali, terbang tak ke Bandung. Saya buka menurut waktu Bandung. Apa? Nah, habis buka di Bali mangga satu. Nah, paham Bu? Nah itu jadi itu yang disebut dengan rukun. Menahan yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar di mana kita berada, terbenam matahari ketika kita berada gitu loh. Ya, paham Bu? Yang kedua, berdasarkan ayat itu, rukun saum yang kedua adalah an-niyatu, niat. Niat. Ya. Nah, ini juga dikuatkan dengan hadis malam yujmi'is siyama qoblal fajri fala siyama lahu.
siapa yang tidak menguatkan hati untuk puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Jadi sebelum fajar masuk, kudu sudah niat puasa. Tapi sebenarnya begini, begitu Anda bangun terus sahur, sudah niat itu teh. Makanya ada keterangan di kitab yang saya pegang ini, wala yushtaratu talaffudzu biha fa innaha amalun qalbi. Sebenarnya niat itu tidak harus diucapkan karena itu pekerjaan hati. Ada orang yang gini, aduh jigana puasa teu sah kunaon? Aku tidak baca nawaitu sauma godin. Ari kamu sahur. Ya, ku sahur teh eta teh sudah niat, paham? Jadi gini Bu, mengucapkan nawaitu sauma godin ya, itu bukan persyaratan. Persyaratan nama hati. Jadi kalau Anda tidak mengucapkan itu, tapi hati Anda niat ya, itu sudah memenuhi, paham Bu? Paham. Nah, kalau saum wajib, hadis riwayat Imam Ahmad, malam yujbi'is siyama faqblal fajri fala siyama lahu. Jadi kalau saum wajib mah kudu sebelum fajar. Saya yakinlah Anda pas mau tidur teh nanti jam 2, jam 3 bangun ya gitu. Untuk sahur, nah itu sudah niat. Walaupun Anda tidak bilang, ya Allah saya berniat besok mau puasa. Anda nggak niat gitu, tapi hati Anda ya, komo ya Ustadz Ridwan mah tos disiapkan ya nog, hayam ya kan gitu, tahu, tempe, udah di meja makan teh udah siap ya. Berarti Ustadz Ridwan teh sudah niat saum gitu. Sudah niat saum. Ustadz Ridwan teh tertidur, bangun-bangun subuh, dia tidak sahur. Sah puasanya? Sah teh? Sah, kan tos puguh nyiapkeun enog jeung hayam teh eta. Kan ek sahur eta teh. Hanya beliau tertidur ya, bukan ketiduran, tertidur. Jangan bilang ketiduran. Beda ketiduran dan tertidur teh. Ya. Bedanya pokoknya beda. Nah, kalau saum sunnah beda lagi Pak. Saum sunnah mah niatnya bisa ngadadak siang. Ya, nah ini hadisnya. Qalat Aisyah tu dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Kata Aisyah, satu saat Nabi datang, kemudian hal indakum syai' mah aya makanan henteu. Hulnala nggak ada ya Rasulullah. Qala fa inni shaim. Kalau gitu atuh saum. Mun suami ibu mah ambak-ambakan teh, ya kan? Mah ada makanan enggak? Belum masak. Di imah naon wae. Kalau salaki Anda mah ngambek kan? Tuh, ambek. Molotot, baud, murka. Pak, Rasul mah teu kitu, ya. Mah ayat makanan enggak? Iya teh aya yang geus we lah tenan. Teu kudu masak. Ayah puasa. Nah, bapak-bapak di dia gitu juga nanya. Jigana. Nah, itu saum sunnah mah boleh, Pak. Itu bedanya. Makanya dibedakan. Niat saum wajib mah kudu sebelum fajar. Niat saum sunnah mah siang ge boleh gitu. Saya kan biasanya bangun tidur langsung ya roti 2 kieu ta 2 tangkep kieu. Terus jam genep eta masih aya sisa martabak asin. Ya, kan tiis ge dihanetkeun kana microwave. Nah, jam 7 bubur. Ya, jam 8 kupat tahu. Nah, ini mah pas jam 8 teh bangun tidur saya teh nggak ngopi, nggak makan, nggak apa. Pas jam 8 teh, itu teh Seninnya puasa we boleh, boleh, ya. Ente Bu, iya mah bukan udah kenyang, iya mah teh acan. Ibu masuk ngalamun. Biasanya saya bangun tidur teh udah makan itu makan ini. Iya mancan hari Ibu. Belum Ibu. Jadi saya teh biasanya bangun tidur teh udah sarapan, udah ini. Satu saat saya teh jam 8 jam 8 teh minum belum, minum kopi belum, makan apapun belum. Terus pasti inget-inget teh,
Seninnya ini teh, ya udahlah aku puasa. Boleh. Belum belum makan. Hari tos, hari roti tilu, entah, nggak boleh. Nah, kalau saum wajib, kodok itu kudu dari malam. Kodok kan wajib, kifarat kan wajib, saum nadar kan wajib. Pokoknya saum yang wajib kudu sebelum fajar. Misalnya gini, nanti malam teh, besok aku mau bayar kodok. Nah berarti saya bilang sama istri saya, mau nemenin aku nggak puasa? Sok kamu mau puasa Senin, aku mau puasa kodok. Ya, nah berarti istri saya mah saum Senin, saya mah kodok. Nah dari malam teh saya sudah niat mau bayar kodok. Nah harus begitu kalau kodok atau saum wajib. Tapi kalau saum sunnah mah nggak apa-apa. Bahkan saum sunnah mah boleh dibatalkan. Saya saum Senin, ya. Ustadz Ridwan teh, Ustadz cenah Bu Abdi cenah Abdi teh hoyong traktir. Saya menghargai Ustadz Ridwan. Ya. Karena ngajak makan bakso. Saya kan sebenarnya enggak mau pingsan tuh makan bakso guys saya mah. Ya. Tapi saya menghargai yang ngajak itu wajib. Saya lagi saum sunnah, ya sudah saya batalkan. Hayu Ustadz, kan gitu. Udah, saya batal. Tapi saya masih dapat pahala saumnya. Pahalanya tercatat. Karena saya berbuka bukan karena saya tergoda oleh bakso, tapi saya menghargai ajakan beliau. Paham nggak? Jadi Anda boleh membatalkan saum sunnah untuk menghargai. Atau begini, hari Kamis saya lagi saum, ya, Ustadz Ridwan datang ke rumah. Lalu saya hidangkan, Ustadz, udah makan belum? Seri wedet teh. Hehehe gitu. Ustadz tos doang teh acan. Ya udah, saya ngajak makan. Saya tahu nggak, saya lagi saum saum Kamis. Untuk menghargai tamu, saya berbuka. Boleh. Nah itu saum sunnah mah begitu. Saya tetap dapat pahala saum sunnahnya dan saya dapat pahala menjamunya. Nah itu perbedaannya, makanya saum wajib dan saum sunnah itu sudah beda dari segi niat. Malam yujmi isyam, yujmi itu artinya menguatkan hati untuk puasa. Qoblal fajri, sebelum fajar teh sudah ada niat. Tapi saya yakin ketika Anda taraweh saja berarti niatnya besok sudah mau saum, ya kan? Sebenarnya kalau bicara rukun itu cuma 2. Menahan hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari dan niat. Itu sudah. Cuma itu saja puasa mah. Rukunnya. Nanti akan saya jelaskan. Bukan rukun. Tetapi adab puasa. Sunnah-sunnah yang ada dalam puasa. Kalau tadi rukun ya. Rukun itu artinya sesuatu yang kalau Anda tidak lakukan itu maka tidak sah. Nah ada lagi adab saum. Adab saum itu pertama as-sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahurlah karena dalam sahur itu ada. Bahkan dalam hadis dikatakan walau as-sahuru barokah. Sahur itu berkah. Maka walau bijur atimain. Walaupun dengan seteguk air. Jadi gini Bu, Pak. Usahakan saum teh kalau ingin afdol sahur. Walaupun cuma seteguk air. Suami ibu misalnya kan males gitu. Ayah, ya ayah, langsung Anda ambil gelas, kasih sedotan. Umay. Meni ogoan, Bu. Bisi salaki Anda teh apa ya? Ogo pisan kan. Jadi kalau dibangun teh susah gitu kan. Tidur atau ayah itu puasa tuh, anak-anak mau udah makan tuh. Ayah ambil gelas. Terserah ek susu, ek jus, ek naon, asal ulah racun we. Kasih sedotan ya. Ayah, cok, walau bijur atimain ayah. Walaupun dengan seteguk air. Simpen deh, pamon deh.
Jadi sahurlah walaupun seteguk air, walaupun, karena dalam sahur itu ada keberkahan gitu. Nah bisa ditanyakan ke dokter gizi, kalau sahur jangan terlalu banyak makan karbohidrat, oke, gampang lapar. Ker sahur teh sangu di mihan, dikurupukan, pakai rangginang, jadi waduh gitu kan. Nah terus cuci mulutnya roti. Jadi kalau sahur itu perbanyak protein dan buah serta sayur. Ada nasi, proteinnya seperti daging-dagingan, kacang-kacangan, ya kan gitu. Nah jadi dokter gagah ya kan gitu. Nah terus banyak makan sayur, banyak makan buah, ya kan. Itu maka kalau Anda banyak makan protein cenderung lebih kuat nahan lapar. Karena diolahnya lama, kayak sayur. Kan itu serat, buah itu serat, protein kan gitu. Adalah nasinya. Ya, ulah iya mah nasi di mihan, dikurupukan. Henteu tadi nogan tah setelah habis mie di sanguan, dikurupukan, terus cuci mulutnya teh roti. Roti, ya. Nah, maka dipastikan jam 8 teh kekeliengan, lapar gitu ya. Jadi triknya kalau nggak mau lapar, maksudnya tetap lapar ada, maka perbanyak sayur, buah, protein. Protein hewani, nabati terserah seperti tahu, tempe, kacang-kacangan itu kan nabati ya. Hewani seperti ayam, daging, telur gitu. Ya, ikan. Jadi di dia aya bapak-bapak nu sahur teh sanguna badag jeung mie jeung kurupuk jeung rangginang dipurulukeun gitu. Kan gitu. Maka dipastikan. Nah, jadi yang dimaksud dengan sahur itu ya maksudnya supaya kita ada kekuatan, ya. Gitu. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah, ya. Dan sahur itu berakhir ketika adzan subuh. Yang kedua, ini kita bicara sunnah-sunnah dalam puasa, adab puasa. Satu sahur, ya. Oh ya, ada satu catatan lagi di sini. Sahur yang bagus itu, ya, bahwa dia mendekati adzan subuh. Nah ini nih, ya. Oke, ini hadis. Tsumma qumna ila shalah qultu kam kana bainahuma qala khamsina ayah. Nah, jadi Nabi mah dari selesai sahur ke azan teh sama dengan kalau buka, kalau nunggu itu kurang lebih sekitar 50 ayat. Ustadz Ridwan kalau 50 ayat kira-kira seberapa menit? 10 menit? 10 menit bisa, tergantung panjang ayatnya. Iya maksudnya iya. 50 ayat yang sedang, kalau Ustadz Ridwan 10 menit beres? Iya beres. Nah, lamun bapak-bapak mah 3 jam. Ya, ari Ustadz Ridwan mah 50 ayatnya cenah 10 menit. Cek bapak teh, nah orang mah 3 jam. Karena bacanya kieu. Al alif lam lam lama fil atu kaburu duha. Jadi yang dimaksud 50 ayat itu bagi yang sudah lancar. Nabi pasti bacaannya lancar, sahabat bacaannya lancar pastinya. Maka berapa ayat Nabi dari selesai sahur ke adzan? Khamsina ayah. Ya, kemun baca Quran mah 50 ayatan lah gitu. Berarti kan sekitar 10 menit. Nah, itu yang kemudian suka disebut jadi imsak gitu. Maksudnya yang namanya sahur itu afdolnya mendekati adzan. Tapi dulu Nini jeung akinya jam 1 teh geus sahur. Teu zaman baheula sok aya teu. Zaman dulu ya zaman aki jeung Nini mata kurang teh sok tara puasa. Akuna masih TK ceuk. Anda mah langsung dosa sih ya. Urang keur leutik harita teh. Aku lagi kecil jigana lagi lucu-lucunya lah. Lagi TK gitu ya. Jadi hore lagi gemes-gemesnya ya, gemesin gitulah. Jadi aki jeung Nini teh nah jam 2 gitu kan. Tos salaur teh barobo deui tah. Nah, zaman baheula mah gitu, Pak. Aya tuh ngalaman orang tuanya gitu. Aya, ya.
Justru yang benar itu berarti kalau adzan subuh sekarang 4:30 misalnya ya, 4:30. Iya, bukan adzan subuhnya sekarang jam berapa? 4:30. Nah, jam 4 kurang 1/4 atau jam 4 gitu. Kalau ingin santai jam 4 kurang 1/4, ngunyahnya santai, santai. Nah, begitu jam 4:30 kurang 10 udah beres, udah bersihin gigi gitu ya. Anda mah udah bersihin gigi, ayah kacang. Ayah sukro. Ayah, ya udah imsak, can adzan. Sukro, ya kan gitu. Nah, jadi afdolnya memang khomsina ayah. Ya 10 menit nanti udah ready gitu. Paham Bu? Nah, ya. Nah, ibu seserian pas nyontohin ayah sukro, ayah nu gitu. Oh ayah di dieu. Geus naon teh. Ayah sukro gini kan. Ayah geus imsak, bae can adzan. Ya kan gitu ya, sahur. Nah, yang kedua, takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Jadi sahur diakhirkan, buka dipercepat. Ya. La yazalun nasu bi khair, kata Nabi dalam hadis Muslim, manusia akan tetap berada dalam kebaikan ma'ajjalul fitra, selama dia menyegerakan berbuka. Maksud menyegerakan berbuka itu sudah adzan segera buka. Bukan gini 5 menit deek buka, mama geus makan kolak. Aku dengar ceramah dari Pak Aam. Sungguh orang berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Maksud menyegerakan berbuka itu begitu, ngong adzan buka gitu. Ulah iya mah ya. Ya, aya dalil menyegerakan berbuka ya. Padahal 5 menit deh. Tunggu sampai azan. Begitu ngong azan, batalkan dulu. Gitu. Jadi ayah nepi ka Isya, ya, udah Isya. Nah, Kang leles, urang mah can buka. Can buka. Ya, sakuatna nepi ka pingsan. Butut eta teh. Ya, jadi jangan adu nyali, cik akang mah sakuatna we. Nepi ka sakuatna, ya. Jadi iraha duka ta jam 8 kuat teruskan sampai jam 10 ya makin lama kan makin bagus butut eta teh. Nabi mengatakan la yazalun nasu bi khair, manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan ma'ajjalul fitra, selama dia menyegerakan berbuka. Makanya bagi teteh akang yang Anda misalnya pulang dari kantor bisi khawatir diangkot adzan tiba, bawalah air minum, begitu adzan langsung minum ya. Karena ayah oke nuki saya teh diangkot nih minum lah gitu. Ya pas minum teh terus buka ya mang ayah. Sekali ewang banyak angkot kan ayah 12 orang tah. Ayah 12 orangnya. Sateguk ewangnya lak. Nu beruntung nu pertama tuh. Daripada korban begitu. Jadi maksud saya kalau Anda kira-kira naik angkot, naik kendaraan umum, ya udah aja bawa permen ke, bawa minuman ke, begitu dengar azan berbukalah, batalkeun heula, itu yang afdol ya. Tapi jangan gini, saya teh kan tidak bawa minum, Ustadz Ridwan teh membatalkan, Ustadz ngaraosan lah. Ya kalau permen teh naonnya kan sekali ewang. Sakenyot. Hari andanya kumaha orang nawe. Ada dalil lagi. Idza jaa ahadukum shaiman, bila seorang itu puasa, falyubtir ala tamr, berbukalah dengan kurma. Fa illam yajid tamr fa alal ma, kalau kamu tidak menemukan kurma, cukup air. Fa innal ma tahur, air itu bisa menyegarkan. Nah ya, jadi makanya sunnah kurma. Hanya di Indonesia ada fatwa kurma sunnah, gorengan wajib. Fatwa itu hanya ada di Indonesia, saudara-saudara. Ya. Jadi semacam bala-bala, comro, gehu, ya, cireng, itu wajib. Sementara tamer yang dikatakan oleh Nabi itu sunnah. Makanya kalau bukber ngajajar ayah kurma, ada gorengan, pasti nu wajib heula. Gorengan heula.
Gorengan. Ayah? Ari ayah kalaka gorengan. Iya wajib. Kayak tas wareg iya kakara korma sunnah. Nah, jadi artinya kita disunnahkan untuk berbuka itu dengan kurma. Nah, ada juga di sini nih di buku ini di kitab ini mengatakan kurma itu isyarat bahwa berbuka itu sebaiknya dengan buah yang asli. Kurma, kan kurma mah maksudnya di urang mah kadang kurma teh kalaka di gulaan, kurma teh dikasih coklat. Yang bagus tamer itu kurma murni. Kurma asli, belum diuprak-oprek, belum dikutak-katik. Ya, belum dimodifikasi. Nah, itu kurma yang benar. Berarti ini isyarat katanya berbuka itu dengan buah yang asli. Jadi kalau pisang Pak, pisangnya lin kolak pisang. Yang paling parah Bapak mah goreng pisang. Ayam minyaknya kan? Nah itu Bu, kalau ngikutin sunnah mah tanya tuh kemarin kalau Anda tanya ke dokter Gaga atau dokter gizi manapun. Yang bagus itu yang digoreng apa yang asli? Pasti yang asli. Tamer itu kurma yang memang belum dikutak-katik. Gitu. Jadi Bu, kalau Ibu punya kurma untuk berbuka, kurma itu aja. Jangan kemudian Ibu memang kreatif ya. Kurma dibelek. Ambil ya gitu, dimasukin keju ya kan, dimasukin coklat. Kalau untuk cemilan berikut oke. Tapi pas bukanya itu sunnahnya kita bicara. Kalau buah Pak, buahnya itu pisang, ya pisang bukan kolak pisang. Enggak kalau kita lihat hadisnya. Coba tanya deh dokter yang ahli di bidang itu. Kalau misalnya apel, ya apelnya. Apel yang masih asli, potong-potong dimakan. Ya. Urang mah apel sehat, anggur sehat, dikasih susu, sop buah. Jadi judulnya sop buah. Da sunnah nama buah-buahan, bukan sop buah. Jadi nusalah teh bukan agama Anda, saudara-saudara sekalian. Iya. Nah, jadi manisnya itu manis dalam arti yang tamer itu asli. Jadi dia tidak terlalu kaget si tubuh tuh, ya. Nah, nah, terus kalau kita berbuka, mana yang bagus? Sholat maghrib dulu apa makan dulu? Kan katanya sebaik-baik orang yang berpuasa ma'ajalul fitro, menyegerakan berbuka. Nah sekarang saya sudah buka, sebut saja ada tamar, ada kurma gitu, ada buah saya makan gitu ya. Nah yang bagus sholat dulu apa makan dulu? Balik pada pilihan. Ada orang muncan sangu, oh iya sholat kan gitu. Jadi orang Ciamis mah muncan sangu liur keneh Pak, oleng. Jadi sholatnya kalau ke oleng gitu tuh, khusyuk. Maka makan dulu. Tapi ada orang yang justru kalau makan dulu suka jadi sakit, kaget, ya. Ya udah, sholat dulu. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi. Kalau saya misalnya, saya mah mau sholat dulu, sok kaget kalau langsung ku nasi teh, ya gitu. Hari Ustadz Ridwan makan muncan sangu, jadi imam gitu khusyuk, oleng. Maka bagi beliau adalah makan dulu. Jadi setiap orang itu punya kondisi yang beda-beda. Tapi di dalam hadis dikatakan, idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla salatil maghrib wala ta'jalu an asyaikum. Jadi gini kata Nabi, kalau makan malam sudah disiapkan, makan dulu sebelum kamu sholat maghrib. Bagi yang tadi nu oleng teh tah. Jadi salaki teh kunang-kunang ningali teh. Lamun can sangu kalau belum makan, maka yang bagus adalah makan dulu aja gitu. Tapi bagi kita yang
dengan ada buah gitu juga udah seger, apalagi butuh apa ya supaya perut nggak kaget gitu. Nah gitu. Yang ketiga, nggak tak satu as-sahur, dua takjilul fitr mempercepat berbuka. Yang ketiga ad-du'a'u indal fitri wa asna asyam, doa saat berbuka dan saat berpuasa. Berdoa. Nah ini yang setiap tahun selalu ditanyakan. Mana yang sahih? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika. Itu hadis riwayat Tirmidzi sanad hasan. Hasan itu sebenarnya masih bisa dipakai. Tapi ada juga hadis yang zahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ada yang bilang hadis yang mana? Zahabad dhama'u itu paling sahih. Terus sampai bilang gini, enggak boleh itu baca Allahumma lakasumtu. Sebenarnya simpel, Pak. Anda yang hafalnya Allahumma lakasumtu, baca we Allahumma lakasumtu. Data doib hasan. Tapi kalau Anda kemudian hafal zahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah, sok baca yang itu. Paham? Saya mah hafal dua-duana dibaca gitu nanaon. Cek malaikat royal. Jadi sebenarnya simpel lah. Kita teh nggak usah nyalahin orang. Hari Pak Angkon upami buka doana naon? Dhahaba doma'u wabtallatil uruq. Pami pangkos. Panceng ya engkon ya enceng panceng. Panceng Allahumma lakasumtu. Enggak apa-apa ari Pak Kiking. Allahumma lakasumtu. Jadi enggak masalah sebenarnya, ya. Anda baca Allahumma lakasumtu enggak masalah. Hadisnya hasan. Tapi kalau dhahabat dhama'u seperti Pak Angkon juga enggak masalah. Gitu. Yang salah adalah saling menyalahkan. Eta yang salah. Kita nggak usah berselisih faham terlalu tajam tentang buka do. Kumaha kalau dhahaba do mau ngahafal. Allahumma lakasumtu juga kalau Allahumma lakasumtu sumtu Allahumma lakasumtu sumtu. Eta geus adzan geus hayya 'alas shalah. Dia malah kalah sumtu. Jadi gimana baca doanya? Udah kembali ke yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Lak. Ayah, itu geus hayya 'alas shalah. Malaka sumtu. Ayah teh apal? Dhahaba doma'u. Jadi dhahaba doma'u teh apal. Allahumma lakasumtu teh apal, enggak hafal. Kembali saja Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga mengcover mencukupi. Yang keempat, al-kaffu amma yatanafa ma'asyam, menahan diri dari hal-hal yang mengurangi kualitas saum. Menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak kualitas saum. Jadi bukan membatalkan, tapi merusak. Ya, gosip, batal ente saumna. Ente. Tapi mengurangi pahala. Ayah bapak-bapak, balik weh. Mah cai. Naon? Bapak lupa ngagosip eta. Tadi habis sholat lohor teh ngagosipkeun si Pak RW. Hari naon ari Bapak? Apa-apa batal lalak. Pak, teu batal. Tapi mengurangi pahala puasa. Itu yang disebut al-kaffu, menahan diri, amma yatanafa, suatu yang bisa mengurangi pahala puasa. Tahan diri kita. Ya. Termasuk yang bisa mengurangi pahala puasa apa? Tadi kan gosip jelas, fitnah jelas. Naon Bu? Apa? Dusta, apalagi tidur. Tidur mah kumaha niat. Lamun niatnya supaya nanti malam kuat,
Bu, ibu tidur jam 10, bangun jam 2. Ibu tidur siang, niatnya supaya nanti sahur segar. Berarti tidur siang nanti ibadah. Sabab nawaitunya memang itu. Tapi anu tidur teh emang gak ada niat apa-apa. Emang kebluk we. Nah itu mengurangi pahala puasa. Ada lagi yang mengurangi pahala puasa. Dan itu sangat-sangat dekat dalam kehidupan kita. Nonton drama Korea. Ya. Drama Korea. Episode kan lumayan tuh 54 menit. Ya. Next episode klik deh. Next episode klik deh. Di jam 7 pagi nepi ka lohor paling tidak ada 5 episode. Bu, batal teu puasana? Enggak, tapi dia mengurangi pahala puasa gitu. Makanya nanti di bulan Ramadan tuh Bapak Ibu ke pengajian harus lebih aktif. Ameh berlipat karena di bulan Ramadan mah Allah lipatkan pahalanya berpuluh lipat, yang sunnah jadi wajib, yang wajib 70 sampai 700 tergantung tantangannya. Nah, seperti Pak Engkon asal ikhlas itu bisa 700 kali lipat dibanding dengan sahanu orang dia no orang Arjasari. Nah, ya, yang di Arjasari pahalanya 70 ya. 70. Pak Engkon 700 karena Pak Engkon teh 3 Garut. Ya, ongkos nage PP 200 300 120.000, ongkos nawungkul Pak Engkon teh 120.000. 3 Garut maksakeun. Nah, teman-teman yang di Arjasari mah kan teh kedah ku ongkos kieu we. Dapat pahala, dapat. Tapi itu yang dimaksud Allah lipat gandakan 70 sampai 700 itu tergantung pada tantangannya. Apa? Pakai angkot. Oh, pakai angkot juga ternyata yang di Arjasari. Ya tentu 140 lah upami kitu mah ya. Tadinya 70. Ustaz cenah ti Arjasari ge nganggo angkot da Arjasari handap. Oke, 140 mun kitu mah. Ya. Ustaz cenah abdi mah ti Banjaran jadi angkotna 2 kali. Oke, berarti tambah di 70. Kan maksudnya enggak gitu-gitu banget gitu ya. Dan yang menentukan pahala kan bukan saya. Ini mah hitung-hitungannya gitu ya. Nah, jadi al-kaffu amma yatanafa ma'asyam. Kita berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang, bahkan ada hadis yang mengatakan laisa siyamu minal akli wasyarbi. Laisa siyamu minal akli wasyurbi. Saum itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Wa innamas siyam, tapi coba tahan dirimu minal lagwi, dari hal yang tidak berguna, hal-hal yang nggak guna. Warofasi, dari omongan-omongan kotor. Fa'in sabaka ahadun, bahkan jika ada yang memusuhi kamu, ngajak berantem sama kamu, ya katakan ini soim. Pak, istri bapak ngajak pasea, tong dilawan. Ya, iya Pak, nyamun istri itu jujur ngajak pasea. Yo ayah mana, cicing bilang ini soim. Pak, oh beki amek. Pak, cenah beki amek pamajikan teh. Eta mah kumaha bapak atur-atur. Jadi gini, kalau kita lagi puasa, ada yang mancing-mancing, fa'in sabaka, ada orang yang mancing-mancing kamu, mancing-mancing emosi apa? Katakan, aku teh lagi puasa gitu. Misalnya ada ya, Anda lagi bawa kendaraan, ayo mancing-mancing ngambek, ya kan gitu, ya. Nah, astagfirullah, aku teh lagi puasa. Ulah buka kaca. Aing keur puasa sia. Tong gitu. Tunggu sia maghrib. Bukan gitu. Jadi buka kaca, aing keur puasa. Tunggu sia maghrib di dieu sia. Kayak gelut yang aing. Aing keur puasa ayeuna. Bukan gitu. Bukan gitu. Maksudnya tahan. Fa'in sabaka. Kalau ada yang mengajak berantem, ini soim. Aku keur puasa. Suami mancing-mancing ya. Ngajak emosi, ngajak marah. Keur puasa we. Berpuasa we. Begitu maghrib. Ayah, tadi sia. Mama nahan diri. Sok sia ayeuna. Ayah tadi ngomong naon, dilawan ku mama.
Gus buka ya mama, ayah ge gus buka. Bukan gitu. Awas ya. Jadi yang dimaksud adalah pada terus dilatih, ditahan. Karena kata Nabi saum itu ya wa innamas siyam minal lagwi warrafathi fa in sabaka ahadun au jahila alaika qala qul inni shaim. Sampai dua kata Nabi, katakan dalam hatimu, aku puasa. Gitu maksudnya tahan diri. Nah, yang berikutnya yang keberapa sekarang? Yang kelima, as-siwak, menjaga kebersihan gigi. Nah, ini seringkali kita ini suka terkecoh dengan famus shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang berpuasa lebih Allah suka dari harumnya minyak kasturi surga. Mata tara gosok gigi bahkan ke aku tinggal lepak murid teh kan dia teh guru pas asup teh anak-anak seng wah anak-anak teh lalier kan pusing kan pas pulang teh alhamdulillah ayah bau mulut orang berpuasa lebih Allah suka dari minyak kasturi. Maksudnya bukan berarti Anda kudu menjaga kebauan mulut. Maksudnya sekiranya Anda sudah gosok gigi segala macam tapi tetap ada bau, nah itu mah memang dari perut yang kosong kemungkinan bau gitu loh. Tapi bukan berarti kita ini sengaja menjaga kebauan mulut. Wa yustahabbu lis-shaim ayatasawwa ka athnas syam. Sunnah orang yang berpuasa bersiwak saat berpuasa. Bersiwak tuh ada alat bu. Zaman dulu mah belum ada odol dan sikat gigi. Jadi ada satu tanaman kayu ya ini. Jadi caranya itu gini bu, cara pakai siwak tuh ya. Ini siwak nih. Caranya gini, ini dipapas ya, dipakai nih, gini ke atas bawah. Udah potong. Mau dipakai dikecek-kecek lagi. Udah potong. Kieu itu saya sukun sama saya. Atuh 3 tahun can habis. Bu, dah siwak mah cepet habis atuh. Sekarang saya baru pakai, cek, potong cedep. Baru. Jadi udah dibuang nih, simpen. Tangke, pakai deui, ya. Baru kan? Udah, potong deui. Ustadz cenah abdi kan umrah sareng ustadznya. Alhamdulillah masih aya ustadz. Aku tadinya mau mencerit wah gitu, tapi ente cik seteh meni awet gitu. Bari kieu rada mundur saat meni awet. Itu ya. Nah, itu siwak, Bu. Di Indonesia banyak orang haji, banyak orang umroh pakai siwaknya, nggak tahu cara pakai siwak. Nah, itu ada rasanya. Ada yang manis, ada yang mint, ya. Tapi tidak membatalkan puasa. Ini isyarat bahwa gosok gigi itu tidak membatalkan puasa. Sekalipun pakai odol. Tapi Pak Am ada rasa. Kan niatnya bukan untuk ditelan. Kecuali keur nyikat gitu. Nah, gini kan odol teh ngeunah euy. Nah, itu batal. Karena ada nawa itu untuk mencicipi, menelan, batal. Tapi kalau gosok gigi gitu, terus Anda kumur-kumur bang, nggak masalah. Jadi sebenarnya ketika puasa tuh gigi kita kudu lebih bersih. As-siwak namanya. Ya. Nah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasawwaq wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa bersiwak. Yang keberapa sekarang? Keenam. Al-judu wa mudarasatul Quran. Yang keenam, sunnah puasa itu meningkatkan kedermawanan dan tadarus Al-Quran. Al-judu wa mudarasatul Quran mustahabban fi kulli waqt.
sebenarnya kedermawanan dan baca Quran itu disunahkan setiap saat. Ya. Illa annahuma akadun fi Ramadan. Tapi dua hal itu lebih dianjurkan lagi bulan Ramadan. Rawal Bukhari an Ibni Abbas. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ya. Ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi gini, menurut riwayat ini Rasulullah itu orang dermawan, tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Dan wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril mendatangi Rasul setiap malam di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, lalu tadarus Al-Quran. Tadarus itu begini, Ustadz Ridwan membacakan ayat, saya ulangi. Kalau ada yang salah sama Ustadz Ridwan dibenerin. Itu yudarisuhul Quran. Jadi ada guru, ada murid. Malaikat Jibril gurunya, Nabi Muhammad muridnya. Ya, malaikat Jibril membacakan, Nabi mengulangi. Malaikat Jibril membacakan, Nabi mengulangi. Sekiranya ada yang salah dibenerin. Itu aslinya tadarus teh, ada mentor. Itu aslinya tadarus. Karena yudarisuhu, darosa, yudarisu, mudarosa, itu ada guru dan ada murid. Kalau darosa belajar. Kalau tadarosa itu ada guru, ada murid. Darosa saya belajar. Kalau belajar kan bisa saja saya sendiri mengulang. Anda membaca lagi materi yang saya sampaikan. Itu namanya darosa, yadrusu, belajar. Tapi kalau tadarus itu ada guru, ada murid, gitu loh. Malaikat Jibril gurunya, Nabi Muhammad. Nah ini yang dikatakan di sini adalah wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril datang di bulan Ramadan dan tadarus Al-Quran dengan Nabi. Fi kulli lailah, di setiap malam. Makanya walaupun kita rajin baca Quran, Ramadan ditingkatkan lagi. Walaupun kita jadi orang dermawan, di Ramadan ditingkatkan lagi. Ya. Nah, berapa tuh? Kumaha ieu teh aya nu genep, aya nu 7. Aya nu kieu kumaha maneh walah. Sekarang tadi 6. 7. Al-ijtihadu fil ibadati fil ashril awakhir min Ramadan. Lebih meningkatkan lagi seluruh ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rawal Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashrul awakhiru ahya laila. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk ke hari ke-10, masuk ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ayqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya untuk lebih giat lagi. Wa shadda mi'zarahu, dan beliau kuatkan tali pinggangnya, maksudnya lebih giat lagi gitu kan. Jika bapak pakai sarung ya, pas mau jalan tadi pagehan supaya sarung, nah gitu. Kan aya nu sarung teh karasa itu kan gini orang pakai sarung. Kalau syadda mi'zaruh itu dipagehan, dikencengin nih, ya kan? Nah supaya nggak merosot. Nah syadda mi'zaruh itu artinya digiatkan lagi, disemangatkan lagi. Aiqadha ahlulah, beliau membangunkan keluarganya. Wa ahya lailah, beliau lebih banyak ibadah juga di malam hari, di 10 hari terakhir. Gitu ya. Nah teman-teman sekalian, ini 7 adab ya. 7 adabus siyam yustahabbu lis-shaim ayyura'i fi siyamihi al-adab al-atiyah. Ya. Kita jadi jika ngajar di pesantren kan gitu. Jadi dulu guru saya teh gitu, buka ya. Iqra, anta iqra, baca misalnya.
Beliau baca kitabnya. Cek saya 3. As-sahur wa qad ajma apa? Ajma'atil ummati. Ummati. Karir, ulangi. Ajma'atil ummata. Karir. Ajma'atil ummatu. Sahih. Cek orang teh, oh berarti ummatu. Dina hate. Karena itu ummatu itu teh ada gramatikalnya. Ya. 6 tahun lah Bu di pesantren saya teh. Gini-gini juga pernah di pesantren. Pernah bikin skripsi pakai bahasa Arab kan gitu. Tapi emang saya tipe nu tara mamakal kitab nu ayeuna kakara makal hayangnya. Sahayang sekali-kali berat gitu mau kitab gitu. Nah biasanya mah kayak kemarin pakai tab we kitab nanti sudah ada di tab. Nu kamari teh dari sini juga, tapi halaman sebelumnya. Nah, jadi kita membahas adabus siam. Sahur, terus menyegerakan berbuka, doa saat berbuka, menahan diri dari hal-hal yang merusak atau mengganggu, siwak, jaga kebersihan gigi, al-judu wa mudarasatul Quran, meningkatkan kedermawanan dan tadarus Al-Quran, al-ijtihadu fil ibadati fil ashril awakhir min Ramadan. Ya. Meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini ada busyam ya gitu. Bu, kelihatannya 1 kali pertemuan lagi akan kita bahas masih sekitar siam. Sengaja saya bahas ini supaya pas saum itu kita mantap ya. Rukun siam ada berapa? 2, 1 menahan, 2 niat ya. Jadi kudu niat. Dan Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua di bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur kami, kesehatan kami sampai bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik, terindah dalam hidup kita. Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi di sini dalam keadaan sudah sedang saum karena kita sudah berada di bulan Ramadan ya. Demikian saudara-saudaraku sekalian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.